Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Aldianto P. Yang kedua, Fatwa Ahmad Ilham. Yang ketiga, Vina Sultan. Dan yang keempat, Ratna Aprilia. Kami dari Prodi Sosiologi Agama kelas 6A. Baiklah, di video ini kami akan membahas mengenai konflik separatisme yang ada di Papua, yaitu Organisasi Papua Merdeka atau yang sering disebut sebagai OPM. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari satu nama lain atau suatu negara lain. Pengertian Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau yang sering disebut OPM adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan pengulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia. Sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Menurut tokoh Papua Nicholas Jawe, Organisasi Papua Merdeka dibentuk pada tahun 1965 pada saat pecahnya peristiwa gerakan 30 September oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memisahkan Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur dan paling baru di negara Indonesia. Organisasi ini sempat mendapatkan dana dari pemerintah Libya, pimpinan Muammar Gaddafi, dan pelatihan dari grup gerilya New People Army yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdirinya OPM, Organisasi Papua Merdeka berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera bintang kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa bendera bintang kejora dan simbol persatuan Papua lainnya seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintah Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai perjanjian New York. Sejarah mencatat cikal bakal lahirnya Organisasi Papua Merdeka atau OPM ternyata berawal dari adu domba dengan pemerintah Belanda yang tidak rela melihat Papua bergabung dengan NKRI. Hal itu diceritakan oleh mantan tokoh OPM Nicholas Juers. Ia adalah seorang pemimpin Papua yang terpilih jadi wakil ketua Dewan Nugini dan mengatur koloni Belanda di Nugini Belanda. Sejak konferensi perundingan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia pada Oktober 1962, Nicholas bertolak ke Belanda. Ia tak ingin kembali ke tanah kelahirannya sebelum masih terikat dengan Indonesia. Hingga akhirnya ia mendapat kejelasan dari Presiden Amerika John F. Kennedy terkait silsilah cerdiknya Belanda menguasai Sabang sampai Merauke. Pada 17 Agustus 1945 yang diresmikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di dalam sudah termasuk Irian Barat atau Papua, tapi pemerintah Belanda berusaha membungkam informasi masuk ke sana. Mereka tak ingin orang Papua itu tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Mereka tak ingin termasuk mereka. Kemerdekaan itu sudah pernah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Itu sudah termasuk Papua juga. Kami sama sekali tidak boleh bicara dengan orang luar negeri. Kami tidak boleh tahu kalau kami ini orang Indonesia. Belanda bilang kami itu orang Papua, mereka itu orang Melayu.
itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin mereka supaya permusuhan terjadi dengan Indonesia. Selain itu, Belanda juga menjanjikan kemerdekaan kepada Papua. Pembelotan itu dengan memancing penghuni asli di sana membuat organisasi militer baru. Kata mereka, saya harus mengaku bahwa Indonesia itu musuh. Pemerintah Belanda bilang bahwa kamu akan merdeka nanti, jadi kamu mesti akan dirikan militer sendiri. Orang Papua didorong dan dipaksa untuk ambil bagian di organisasi terangnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu perjuangan organisasi Papua Merdeka. Perjuangan organisasi Papua Merdeka dalam mencapai tujuannya yaitu mencari dukungan sebagai besar masyarakat Irian Jaya, terutama rakyat anti-Indonesia atau pro-Papua. Di antara dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya kepada organisasi Papua Merdeka adalah terlibat dalam aksi-aksi memberikan dukungan sandan, pangan-pangan, obat-obatan, dan dana, serta memberikan dukungan semangat dan dorongan kepada organisasi Papua Merdeka. Memberikan pemikiran Tuhanan Taufik, dukungan terhadap organisasi Papua Merdeka bukan saja diberikan oleh rakyat Irian Jaya di desa, tetapi juga oleh aparat SIS, pemerintah sivil dan kaum terpelajar, yaitu cendekiawan, mahasiswa dan pelajar termasuk kelompok kecil ABRI dan polisi. Organisasi Papua Merdeka guna mencapai cita-citanya yaitu kemerdekaan Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka mencari dukungan politik luar negeri selain aktivitasnya di dalam negeri Irian Jaya. Pencarian dukungan ke luar negeri seperti dilakukan organisasi Papua Merdeka sejak tahun 1951. Tujuan organisasi Papua Merdeka terutama untuk mencari dukungan politik dan mencari dukungan senjata atau bantuan persejahteraan. Bagian D. Penyebab konflik sosial OPM menurut tim Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam 4 isu utama. Yang pertama, sejarah, integrasi, dan status identik politik. Pada problem ini, konflik Papua didasarkan pada adanya pembahasan cara pandangan antara nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua atas sejarah peralihan Papua, kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia. Nasionalisme Indonesia memandang polemik penyerahan kekuasaan dan status politik Papua telah selesai dengan adanya peperangan 1969 dan diterimanya hasil penentuan tersebut oleh Majelis Umum Sidang PBB. Yang kedua, problem kekerasan politik dan pelanggaran HAM. LIPI mencatat problem ini muncul sebagai akses dari pandangan dari keutuhan NKRI adalah harga mati dan gagasan memisahkan diri merupakan tindakan lawan hukum yang kemudian diidentifikasi secara militeristik, sehingga upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi asasinya akibat pelaksanaan tugas memerangi organisasi Papua Merdeka OPM. Yang ketiga adalah problem gagasan pembangunan. Topik pembangunan dijadikan salah satu isu utama yang menjadi akar konflik di Papua dikarenakan adanya ketimpangan yang terjadi ekonomi dan pembangunan jika dibandingkan dengan yang lain. Lalu diskriminasi kebijakan pusat ke daerah dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan terhadap kekayaan alam Papua adalah
adalah data menunjukkan pembangunan ekonomi justru lebih baik dilakukan di era sebelum daripada setelah pelaksanaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.